Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal tata nama senyawa kimia sederhana, materi kimia kelas 10 semester 2. Saya ambil dari latihan 6.1 buku Erlangga. Semoga bermanfaat. Yuk, ada 4 soal ya, tapi beranak pinak ya. Kita mulai dari soal nomor 1, tuliskan nama senyawa dengan rumus kimia sebagai berikut. Oke. Nah, jadi untuk tata nama itu yang pertama kita harus tahu dia kovalen atau ion. Karena kalau penamaan kovalen dengan tata nama senyawa ion itu berbeda. Ya, ini juga saya berikan di sini data kation dan anion jika memang masih belum hafal ya, nggak apa-apa. Nah, kalau yang A ini kan P dengan Cl itu kan sama-sama non logam, berarti ini kan kovalen. Kalau kovalen kita pakai ini ya, indeks Yunani ini. Nah, jadi kan P itu fosfor ya. Ada juga yang tulis fosforus, apa-apa. Nah, Cl-nya ada 3. 3 kita kasih awalan tri. Jadi, fosfor triklorida. Gitu ya. Yang B ada Al, logam. Kalau logam berarti dia jadi ion. Nah, karena Al itu logam golongan utama ya, golongan 1, 2, 3 itu dia tidak perlu pakai Romawi. Dan namanya ion tidak perlu pakai yang indeks-indeks ini seperti ini. Jadi cukup aluminium klorida. Nggak perlu pakai aluminium 3 klorida gitu. Ya, nggak perlu pakai aluminium Romawi 3 gitu. Ya, cukup aluminium klorida. Yang Cn sama O sama-sama non logam, berarti kovalen. Nah, kalau N-nya ada 2, berarti kan di nitrogen oksidanya 1, ya cukup di nitrogen oksida. Oke. Lalu yang D ada Ag. Ada Ag kan perak ya, perak transisi. Berarti kan ini senyawanya ion. Jadi kalau mau belajar ya sekalian aja belajar ion. Ini 2 Ag tambah O. O itu kan 2 min. Jadi supaya balance berarti Ag-nya plus 1. Atau bisa lihat di tabel ini ya, Ag itu plus 1. Sedangkan O itu minus 2. Nah, penamaannya gimana? Nah, ini cukup perak oksida. Loh, kenapa nggak pakai perak 1 oksida gitu? Ya, perak itu nanti pelajaran berikutnya sih sebenarnya untuk menjawab ini. Jadi perak itu cuma punya 1 buah bilangan oksidasi namanya. Jadi dia udah tertentu cuma punya 1 buah aja. Di sini juga saya nggak kasih tanda kan, nggak kasih Romawi. Ya, jadi ada beberapa yang memang hafalan ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti mungkin bisa diingat lah. Perak oksida saja cukup ya. Yang E kan ada barium. Barium berarti dia ion. Barium golongan 2 kan. Berarti kalau diionkan ini jadi Ba golongan 2A udah auto jadi Ba2 plus beres. Mg Mg2 plus gitu ya. Ca2 plus beres. O itu kan 2 negatif, udah imbang kan. Udah, kalau kita mau namain Ba apa? Barium ya. Barium oksida. Yang Fn sama O ini berarti kovalen. Kovalen pakai monoditri. 2 itu di nitrogen. Nitrogennya ada 2. 3 itu tri oksida. Berarti di nitrogen trioksida. Yang G ya ini karena ada aluminium berarti ion ya. Jadi kalau ada aluminium tuh langsung aja, nggak usah ribet-ribet, aluminium oksida, nggak perlu monoditri, nggak perlu Romawi, langsung aja. Yang H ini N sama O. Tadi udah beberapa kali H sama O ya. Ini kovalen, ini cukup nitrogen. Nah, ada yang bilang di NO itu perlu pakai monoksida. Ada juga ya buku yang bilang cukup hanya untuk si CO saja dipakai oksida, jadi monooksida, jadi karbon monoksida. Tapi ada juga yang bilang di NO juga boleh nitrogen monoksida. Saya tulis di sini ada mononya ya. Oke, kalau memang nanti di sekolah cukup nitrogen oksida ya nggak apa-apa, ikuti gurunya saja, oke.
Yang I, N sama O lagi, kovalen lagi pasti kan. N-nya ada 2, di nitrogen. O-nya ada 5, 5 itu penta oksida. Yang J, sulfur atau belerang sama oksigen, dua-duanya non logam, berarti ini kovalen juga. S itu sulfur, atau mau pakai belerang juga nggak apa-apa. O-nya ada 2, berarti belerang dioksida. Oke, masih banyak soalnya. Nah, yang K, kalau depan-depannya ada H seperti ini biasanya kita langsung pakai kata asam. Gitu ya. Ini kan kalau kita ion kan jadi 2H plus tambah SO4 2- gitu ya. Jadi ini asam. Kok jadi SO4 2- nggak ada O-nya ya. S2- ya. Jadi asam sul. Oke, untuk yang K, kalau ada senyawa diawali dengan HH seperti ini, kita biasanya pakai kata asam ya. Jadi cukup ini asam. Nah, itu kan sisanya S. S itu 2 negatif ya. Jadi asam sulfida. Beres. Yang Al aluminium. Kalau tadi kan aluminium tuh nggak perlu pakai apa-apa. Aluminium sulfat, beres. Karena SO4 2- itu bisa dilihat di sini sulfat ya. Yang familiar dihafal. ZnOH2. ZnOH2. OH itu hidroksida, OH itu -1. Kalau kita ionkan di sini Zn2 plus tambah 2 OH min. Ya kan? Zn ya zinc. Zinc, toseng boleh ya. Tapi perlu pakai Romawi nggak? Nah, zinc juga ternyata nggak perlu pakai Romawi gitu, karena oxidation numbernya cuma ada 1 buah. Jadi udah tertentu dia. Nanti dipelajari pelajaran berikutnya sih ya. Nggak apa-apa. Sementara sekarang hafal dulu. Jadi ini cukup zinc hidroksida. COPO4. Ingat PO4 itu 3-. Maka pasti si CO-nya 3+ kan supaya imbang. Namanya apa? Ya CO berarti kobalt. Kobalt. Nah, ini kita kasih jadi Romawi 3. Tambahkan fosfat. Kobalt 3 fosfat. Ini ada kobalt. Kobalt 3 fosfat ya. NH4F. Lihat-lihat aja NH4. Kayaknya saya sediain ya NH4. Nggak ada ya. Oke, tapi kan kita tahu F itu -1 ya. Jadi kalau F itu -1, maka pasti supaya imbang NH4 itu pasti +1 kan gitu. Oh, ada di sini nih, sorry. Maka ini namanya jadi amonium fluorida. F itu fluorida. AgOH. Ag kan +1, OH -1. Beres, imbang plus minusnya. Ingat tadi perak tidak perlu pakai. Jadi bisa dilihat sini. Cukup perak hidroksida. Ada depan H, berarti tadi apa? Asam. CO3 itu lihat di sini CO3 2-. Berarti ini adalah asam karbonat. Sr itu strontium ya. Strontium golongan 2 logam ya. Golongan 2 pasti 2+. SO4 juga 2- nih. Masih ada di situ. Tinggal langsung aja strontium sulfat. Kenapa nggak pakai Romawi? Golongan 1, golongan 2 dan aluminium logamnya nggak perlu pakai itu semua. Cukup langsung aja. Oke. Cu. Ingat OH itu selalu -1. Ada berapa OH-nya? Ada 2. Berarti total negatifnya 2. Maka total positifnya juga harus 2 kan. Nah, jadi Cu-nya 2+ gitu. Ya, Cu 2+, tembaga 2. Jadi angka 2 itu dijadikan Romawi gini. OH itu kan hidroksida. Ada H berarti awali dengan asam. I itu iodida. Mana dia I? Oke, selesai nomor 1. Banyak yang mau dihafal ya.
Ya intinya kalau kovalen dia mengikuti yang ini, kovalen, monoditri itu untuk kovalen, tapi kalau dia ion mainannya di kation dan anion gitu ya. Nah, masalahnya untuk kapan pakai Romawi? Romawi kalau logamnya di luar 1A, 2A dan aluminium. Jadi kalau di luar itu apakah selalu pakai Romawi? Nah, ternyata belum tentu juga. Kayak ZN nggak perlu, kayak perak nggak perlu. Jadi banyak hafalannya, oke? Jadi tabel ini dikuasai. Oke, lanjut soal nomor 2. Tuliskan rumus kimia senyawa berikut. Ini kebalikan dari soal nomor 1. Nomor 1 disuruh buat nama dari rumus kimia, sekarang ada namanya disuruh rumus kimianya ya. Oke, yang A, kalium oksida. Kalium K+. Oksida O2 negatif kan? Nah, ini kan belum balance ya, plus dan minusnya. Maka kita kali 2 K-nya gitu. Ya, jangan pernah mengubah plusnya ini. Jadi biarin aja deh K-nya jadi K plus 2 gitu. Jadi kodrat awalnya itu jangan dirubah, biarkan tetap semula, yang kita ubah koefisiennya. Nah, jadi ketika kita gabungkan K-nya jadi gini dia. Nah, jadi berubah jadi indeks. K2O itu adalah kalium oksida. Ya, coba lagi ya. Yang B, kalsium oksida. Kalsium Ca2+, oksida O2-. Udah sama-sama 2 kan, plus dan minusnya 2 dengan 2 ya, campur aja langsung. CaO beres. Oke, perak. Nah, itu kan perak nggak pakai Romawi kan, langsung aja dia perak sulfat gitu. Perak Ag plus 1. Sulfat SO4 2-. Seperti tadi lagi, plus dengan minusnya belum balance. Kita kali 2 Ag-nya. Ketika jadi senyawa, Ag2SO4. Ya, jadi putar-putarnya pindah-pindahnya coba dikuasai ya di sini ya. Oke, itu Fe-nya 2+. Jadi ini Romawi ini menyatakan plusnya ya. Kalau Romawi 2 plus 2, kalau Romawi 3 plus 3 dan seterusnya. Sementara klorida itu Cl-. Lengkap ya, di sini ada semua ya. Cl-. Udah imbang belum plus minusnya? Belum. Siapa yang kekurangan? Si Cl. Kali 2 Cl-nya. Jadi Fe Cl-nya yang dikali 2 gitu. FeCl2. Coba lagi, aluminium. Aluminium golongan 3, pasti dia Al3+. Sulfida itu S2-. Nah, udah imbang belum ini? Belum. Cara ngimbangnya gimana? Kita kali silang. Jadi Al kali 2, S kali 3. Karena kalau 2 kali 3 plus kan plus 6. 3 kali 2 min kan min 6. Imbang kan? Nah, gitu caranya ya. Nah, jadi gabungannya gimana? Al-nya ada berapa? Ada 2. S-nya ada berapa? Ada 3. Al2S3 lah. Aluminium sulfida. Oke. Yang F. Raksa 1 oksida. Oke. Raksa Hg. Sebenarnya ada sedikit berbeda ya. Agak ada yang berbeda nanti dengan ini. Walaupun dia raksa 1 tapi penulisannya Hg2 2+ gitu ya. Ya, ini ada sedikit beberapa yang memang agak sedikit berbeda lah daripada yang normalnya. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja lah ya. Jadi ini Hg2 2+. Nah, ini Hg raksa 1 ini. Tambahkan dengan oksida 2-. Udah imbang kan plus minusnya? Sudah, tinggal campur. Hg2O. Oke, nih saya tandain nih, agak beda-beda dia. Besi Fe 3+. Romawinya 3 kan? Karbonat CO3 2-. Mana dia? Nah, gimana tadi kalau belum imbang? 3 dengan 2 kali silang. Kali 2 kali 3. Jadi hasilnya Fe-nya ada berapa? Ada 2. CO3-nya ada berapa? Ada 3. Jadi kurungin. Karena ada C, ada O, jadi ada lebih dari satu unsur. Gabung kita kasih kurung ya. Gini.
Fe2CO3 3 kali. Coba lagi, magnesium fosfat. Magnesium itu Mg. Mg golongan 2 pasti 2+. Fosfat PO4 3-. 2 plus 2 dengan minus 3. Udah imbang belum? Belum lah, jelas. Ini kita kali silang. Kali 3 kali 2. Pas digabung Mg-nya ada berapa? Ada 3. PO4-nya ada berapa? Ada 2. Kurungin si PO4-nya. Oke. Timah itu adalah Sn. Kalau dia Romawi 2 berarti Sn2+. Klorida Cl-. Imbang belum? Belum. Cl-nya kita kali 2. Pas digabung Sn Cl berapa? 2 gitu. Oke, terakhir J. Tembaga 2 karbonat. Tembaga itu Cu, karena Romawi 2 berarti 2+. Karbonat CO3 2-. Nah, plus dengan minusnya sudah imbang, tinggal campurin saja CuCO3. Oke, begitu ya, beres soal nomor 3. Jadi memang kuasai kation dan anion, kuasai ionisasi, dan kuasain penggabungan dari ion-ion. Oke. Nomor 3, tuliskan rumus kimia asam atau basa berikut. Jadi ada asam, ada basa. Asam klorida, asam itu kan awalnya H ya. Jadi ada H+. Kalau H itu H+. Klorida kan Cl-. Udah imbang belum? Imbang kan? Maka tinggal campurkan HCl. Beres. Coba lagi, asam itu kan H+. Sulfat itu SO4 2-. Udah imbang? Belum. Si H kita kali 2. Makanya jadi H2SO4. Asam nitrat, asam H+, nitrat NO3-. Ya. Udah imbang belum plus minusnya? Sudah, tinggal campur HNO3. Beres. Asam fosfat, H+ asamnya, fosfat PO4 3-. Plus 1 dengan 3- sudah imbang? Belum, kita kali 3 H-nya. Jadinya gimana? H3PO4. Itu ya. Asam asetat, asam cuka. Ini agak sedikit berbeda, namanya asam organik itu agak sedikit berbeda ya. Hanya diambil dari ujung. Nah, kan H+. Asetat itu ini, CH3COO-. CH3COO-. Kan sebenarnya plus dan minusnya sudah imbang kan? Tinggal campur, tapi biasanya penulisannya ini CH3COO, H-nya di belakang, H yang ini. Senyawa-senyawa asam-asam organik, tapi nggak apa-apa lah, hafal ini ya. Ya memang banyak ya kalian harus hafal di tata nama ya, tapi nggak apa-apa, dinikmati saja ya. Natrium Na+, hidroksida OH-. Udah imbang plus minusnya? Imbang, tinggal campur NaOH, beres. Kalium K+, hidroksida OH-. Imbang, campurkan. Kalsium itu kan Ca 2+, karena golongan 2. OH selalu -1. Udah imbang? Belum, OH-nya kita kali 2. Jadi Ca, OH-nya ada 2 gitu. Kenapa kita kasih kurung? Karena ada lebih dari satu unsur dalam kurung itu, O dan H. Kalau cuma satu unsur nggak perlu. Barium golongan 2. Pasti patternnya, polanya sama dengan yang si Ca itu. Udah imbang? Belum, kali 2 kan. BaOH2. Sama aja dengan yang terakhir, aluminium Al golongan 3, 3+. OH-1. Imbang? Belum. OH-nya kita kali 3. Hasilnya Al, OH sebanyak 3. Beres soal nomor 3. Banyak lagi hafalannya, tambah lagi hafalannya. Belum selesai penambahan hafalannya, satu soal lagi. Tuliskan rumus kimia senyawa berikut. Urea ini pupuk ya, tahu kan?
Urea itu CO, C besar O besar ya, O-nya di sini bukan, kalau O kecil nanti jadi kobalt. NH2 2 kali. Oke, ureum juga orang bilangnya ya. Aseton nih, cewek-cewek harus tahu ini apa pembersih kuteks di kuku itu. CH3CO, CH3. Nanti ini ada materi khusus di kelas 12 tapi ya. Formaldehida biasa dikenal dengan istilah formalin. Tahu ya, pengawet mayat. HCHO. Lalu kloroform. Ini untuk bahan obat bius. CH-Cl3. Glukosa, gula pada darah. Pada anggur juga glukosa ya. Jadi ini C6, H12O6. Sangat sering terpakai di kelas 10, 11, 12. Ya. Sukrosa, gula tebu. Ini yang kalau kita konsumsi gula pasir itu ini sukrosa namanya. Itu C-nya 12. H22, O-nya 11. Etanol ya alkohol. C2, H5OH. Iodoform mirip dengan kloroform tadi ya. Kloroform tadi obat bius, kalau iodoform ini antiseptik. Jadi ini CH sama patternnya tapi Cl diganti I karena iodo. CHI3. Asam cuka tadi ada sebenarnya ya, asam asetat nama lainnya, tapi di pasaran kan kita kenal dengan asam cuka. Untuk bakso nih enak. CH3COOH. Terakhir metana, gas alam ya. Gas rawa orang bilang ya. Ini CH4. Oke, selesai ya pembahasan saya tentang tata nama senyawa kimia sederhana kelas 10 semester 2. Diambil dari buku Erlangga ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh iya, jangan sorry ya kalau ada kesalahan-kesalahan, saya cuma niat membantu saja ya. Oh iya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.